Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya melanjutkan ke bagian presentasi, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Brigita Dia Pratiwi. Saya dari Politeknik Negeri Malang dengan jurusan akuntansi dan prodi D4 Akuntansi Manajemen dengan NIM 21425200216. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi Accurate yang akan mempresentasikan proses pengerjaan Accurate dan hasil analisis dan spreadsheet yang nantinya akan saya tampilkan grafik trend. Kali ini saya menjelaskan pengerjaan Accurate. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah membuka web Accurate online, kita menuju ke pengaturan dan mengklik preferensi. Setelah mengklik preferensi, kita mengisi data-data dalam perusahaan. Contohnya seperti informasi perusahaan, ini kita isi, kemudian kita isi alamatnya juga. Setelah itu kita lakukan pengisian transaksi sesuai dengan pembelian dan penjualan. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis dan grafik trend. Berikut analisis grafik trend. Berikut analisis yang saya ambil dari PT Lestari. Berikut adalah rasio keuangan per bulan. Dari rasio keuangan per bulan yang saya ambil, itu saya mengambil 4 jenis rasio. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas atau quick ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset yang paling liquid, yaitu kas, setara kas, piutang, dan surat berharga. Ini mirip dengan current ratio tetapi tidak memasukkan persediaan yang dianggap kurang liquid. Cara perhitungan rasio likuiditas yaitu kas ditambah setara kas ditambah piutang usaha dibagi dengan kewajiban lancar. Dan hasil yang telah saya hitung yaitu 6,04 kali. Kemudian rasio solvabilitas atau debt to asset ratio adalah rasio solvabilitas yang mengukur proporsi aset perusahaan yang dibiayai oleh total utang. Ini menunjukkan seberapa besar perusahaan bergantung pada utang untuk menandai asetnya. Dan rumus yang digunakan yaitu total utang dibagi dengan total aset, yang hasilnya 17,4%, yang menunjukkan bahwa perusahaan ini tergantung pada utang sehingga yang dihasilkan adalah sangat besar. Kemudian rasio profitabilitas atau profit margin adalah rasio profitabilitas yang mengukur persentase laba kotor atau pendapatan dikurangi harga pokok penjualan terhadap pendapatan. Ini menunjukkan seberapa efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan setelah dikurangi biaya produksi. Cara menghitungnya yaitu pendapatan dikurangi harga pokok penjualan dibagi dengan pendapatan dikali 100%, yang hasilnya yaitu 19,4%. Kemudian yang terakhir yaitu rasio aktivitas atau inventory turnover adalah rasio yang menunjukkan berapa kali perusahaan berhasil menjual persediaan dan menggantinya dengan persediaan baru dalam periode tersebut. Rasio aktivitas cara menghitungnya yaitu harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan, yang hasilnya yaitu 0,48 kali. Kemudian saya akan menunjukkan grafik tren yang telah saya buat. Ini saya menghitung dengan 1 bulan ada 4 minggu. Dan pendapatan yang dicapai yaitu dalam minggu keempat adalah 9.700.000. Kemudian pengeluarannya di minggu keempat yaitu 12.352.000. Dan labanya yaitu minus 2.652.000. Dan grafik yang dihasilkan adalah seperti ini.
Kesimpulan yang saya ambil dari pengerjaan Accurate yang pertama yaitu mempermudah perusahaan untuk melakukan transaksi dalam aplikasi Accurate. Dan yang kedua, perusahaan dapat melihat hasil laporan yang telah dilakukan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.